Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah minggu kita hari ini yang diberi nama Minggu Advent ketiga, diambil dari Yesaya pasal 12. Yesaya pasal 12. Kita ikuti di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya dari antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi dalam perikop kita ini, di mana Allah lewat Nabi Yesaya telah mengatakan bahwa kalaupun Allah kemudian marah, kalaupun Allah kemudian menghukum mereka, ketahuilah bahwa hukuman itu bukan yang terakhir untuk mereka lihat, untuk mereka hadapi, untuk mereka rasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini justru terjadi ketika bangsa Israel belum mendapatkan hukuman. Mereka baru diingatkan untuk mau berubah. Mereka baru diingatkan untuk mau kembali ke jalan yang benar. Mereka baru diingatkan kalau tidak mau berubah, maka Tuhan pasti akan menghukum. Namun saudaraku, Nabi Yesaya selalu mengingatkan mereka bahwa hukuman itu bukanlah untuk menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Hukuman itu bukanlah akhir dari sejarah hidup bangsa Israel. Karena Allah lewat Nabi Yesaya
menubuatkan bahwa suatu ketika di akhir hukuman yang mereka rasakan, di akhir penderitaan yang mereka rasakan, mereka justru akan merasakan keselamatan, kemerdekaan, pembebasan yang dari Tuhan. Di balik duka ada sukacita. Nah saudaraku, Nabi Yesaya mengatakan, lihatlah dan yakinlah suatu ketika engkau akan berkata, bahkan dengan seruan yang merdu, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau murka terhadap aku, namun engkau telah menghibur aku. Nah saudaraku, itu dikatakan oleh Nabi Yesaya padahal mereka baru akan menghadapi hukuman. Padahal mereka akan dibuang nih ceritanya. Tapi mereka sudah diingatkan, nanti kalian akan merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Nah saudaraku, keselamatan Allah itu akan terjadi. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itulah kekuatanku, mazmurku, dan telah menjadi keselamatanku. Bahkan dikatakan aku akan menimba air. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, air itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Lapar bisa ditahan sehari, lapar bisa ditahan 1 minggu, bahkan lapar bisa saja ditahan 1 bulan, karena toh Yesus pun puasa 40 hari tidak makan, tidak minum. Tapi bagi kita manusia yang membutuhkan zat air, justru tak sanggup untuk tidak minum 3 hari saja. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keadaan bangsa Israel yang dibayangkan seperti seorang yang sedang kehausan, seperti seorang yang akan mati karena mengharapkan tetesan air. Suatu ketika mereka akan membayangkan Yesus itu keselamatan. Bahkan ia akan menjadi sumber mata air keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pada saat ini kita sudah melihat semua itu terjadi, saudaraku. Di mana bangsa Israel mendapatkan hukuman dan dibuang, di mana bangsa Israel kemudian diselamatkan dan dikembalikan dan dipulangkan dan dimerdekakan ke kampung halaman mereka. Mereka berseru, mereka bahagia, mereka selamat dari jajahan penjajah bangsa Babel. Saudaraku, kita bisa bayangkan bagaimana dulu para pahlawan bangsa Indonesia yang berhadapan dengan penjajah Belanda, Jepang, yang bercita-cita ingin merdeka. Mereka bersorak-sorak ketika kemerdekaan itu terjadi. Demikianlah saudaraku, Nabi Yesaya telah menubuatkan suatu ketika kalian akan bersorak, kalian akan bersyukur. Yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu jahat, yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi, yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu sudah menjauh, yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu telah menutup mata dan telinga, yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak mau tahu lagi. Ternyata Tuhan terus memperhatikan dan bahkan mendengar jeritan mereka. Mereka pun dibebaskan,
mereka pun dimerdekakan, mereka pun diselamatkan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang masuk ke minggu Advent yang ketiga. Satu kali lagi kita akan merayakan Advent yang keempat. Dan setelah itu kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menjalani hari-hari kita dalam kurun waktu yang panjang. Tahun 2022 kita sudah jalani 10 bulan tambah 2 minggu bulan November. Kita sudah jalani saudaraku hidup kita ini 10 bulan lebih. Banyak yang sudah terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tertawa, mungkin kita menangis, mungkin kita bersedih, mungkin kita bahagia. Tapi saya berani menyatakan lewat mimbar khotbah ini bahwa tak satu pun saudara dalam kurun waktu yang hampir 1 tahun ini tidak pernah bersedih. Tertawa terus misalnya, itu tidak mungkin. Betapapun banyak uangmu, betapapun orang mengatakan engkau adalah orang yang kaya raya, betapapun orang mengatakan engkau adalah pejabat tinggi, pasti engkau pernah bersedih. Mungkin saudara yang mendengarkan khotbah ini adalah orang yang miskin. Orang mengatakan engkau tidak memiliki apa-apa. Tapi saya yakin pasti saudara pernah merasakan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah lewat nabi saya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang baik, yang ingin melakukan yang terbaik kepada bangsanya. Sehingga ketika terjadi hukuman, jangan itu dianggap bahwa Tuhan telah mencampakkan, bahwa Tuhan telah membuang, bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Buatlah hukuman itu sebagai bentuk Tuhan ingin mengingatkan agar kita kembali ke jalannya yang benar. Nah saudaraku, beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan kesaksian Timotius, kesaksian Rasul Paulus. Justru ketika mereka menderita, mereka justru merasakan kasih Allah. Pada saat aku lemah, justru di situ aku merasakan kekuatan yang daripada Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, pada saat ini kita sedang mempersiapkan suara yang nyaring untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah itu Allah yang hebat. Sebentar lagi kita akan merasakan bagaimana Allah dalam diri anaknya Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang ingin selalu bersama-sama dengan kita. Advent ketiga tentu mau mengatakan bahwa kita telah 3 minggu mempersiapkan diri untuk menyambut keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ibu-ibu sudah banyak nih yang mulai bersih-bersih rumah. Ibu-ibu sudah mulai nih mencari-cari mana ini tempat-tempat yang kotor yang mungkin tidak pernah tersentuh oleh sapu. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saudaraku, apalah artinya bersih-bersih ruang tamu, apalah artinya bersih-bersih rumah, cari tempat-tempat yang tak pernah tersentuh oleh sapu dan kotor. Advent itu lebih meminta kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Bersihkan juga dong hatimu, bersihkan juga dong pikiranmu. Mari kita bersihkan semua hal yang kotor di dalam hidup kita untuk mempersiapkan bahwa keselamatan itu sungguh ada dan akan kita rayakan saudaraku. Tapi hal yang penting bukan soal Yesus yang kelahirannya akan kita rayakan pada 24 malam Desember yang akan datang.
Persiapan kita yang disebut dengan Advent ini tentu bukan hanya fokus dengan mengarahkan perayaan Natal yang akan kita lakukan. Di gereja kami HKBP Bojong Menteng, mulai tanggal 1 sampai tanggal 26 Natal terus, saudaraku. Tanggal 1 Natal Parhaladu dan keluarga, tanggal 2 terus sudah berisi setiap week bikin Natal, saudaraku, di gereja. Belum lagi Natal seksi, belum Natal parsau tahun, belum Natal marga, saudaraku. Saya ingatkan kembali, Advent ini bukan melulu hanya untuk mempersiapkan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Siapakah orang yang percaya itu? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang melulu membuat firman-Nya itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang percaya itu adalah orang yang melulu memberikan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Percuma kita merayakan Natal begitu mewah, saudaraku, tapi kita lupa Yesus nanti akan datang kedua kali. Itulah yang paling utama untuk kita sambut dalam Advent ini, saudaraku. Sehingga dengan demikian kita benar-benar suatu ketika akan menyatakan seperti yang dikatakan oleh orang Israel, aku bersyukur ya Tuhan, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Ketika aku merasakan kesusahan karena ekonomi yang sulit, ketika aku merasakan kesusahan karena penyakitku tak kunjung sembuh, ketika aku merasakan kesusahan karena tiba-tiba aku menjadi yatim piatu, papa mamaku meninggal karena COVID-19, saudaraku, semua itu tidak ada arti apa-apa, karena semua akan diakhiri oleh keselamatan. Kita ingat kerusuhan yang terjadi di stadion di Malang. Seorang anak umur 9 tahun hanya dalam hitungan detik menjadi yatim piatu karena papa mamanya mati terinjak-injak dari antara 132 orang yang meninggal itu. Saudaraku, orang boleh mengatakan sedih, apa nasibmu, dan lain sebagainya. Tapi yakinlah saudaraku, penderitaan, kesusahan apapun itu harus terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga itu harus kita jadikan sebagai suatu bentuk yang kemudian kita akan bisa menyimpulkan bahwa kehidupan yang kekal itulah hadiah yang paling utama. Mari saudaraku, kita persiapkan Advent ini tidak hanya melulu untuk Natal bulan Desember, tapi Advent ini harus kita persiapkan bahwa Tuhan Yesus sedang menantikan kita di rumahnya surga yang penuh dengan sukacita. Mari dalam Advent ini kita melihat dari kejauhan Tuhan Yesus sedang melambaikan tangannya dan berkata, aku sedang menunggumu kawan, aku sedang menunggumu tulang, aku sedang menunggumu amang boru, aku sedang menunggumu opung, aku sedang menunggumu le. Apa saja yang membuatmu senang dengan sapaan Tuhan Yesus, itulah yang membangkitkan semangat kita dalam Advent ini. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa sesungguhnya hukuman tidak pernah akhir dari segala-galanya yang diberikan Tuhan kepada kami selama kami masih hidup. Sukacita, keselamatan, itulah yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karenanya ketika terjadi hukuman, ketika terjadi kesusahan, kami harus melihat ketika kami mau setia, di balik itu semua sesungguhnya ada sukacita yang akan terjadi, dan itu pasti akan kami serukan dan kami mau bersyukur. Tuhan, di Advent yang ketiga ini kami mau menyatakan bahwa kami benar-benar mau mempersiapkan diri, tidak hanya menyambut hari kelahiran anakmu Yesus Juru Selamat itu, tapi kami juga akan mempersiapkan diri untuk menyambut
hari kedatangan Yesus yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya dan dibawa ke rumahnya di surga yang penuh dengan sukacita. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati semua orang-orang percaya yang sedang sakit, orang-orang percaya yang sedang kesusahan entah karena apapun. Biarlah Tuhan memberkati, sembuhkan mereka dari sakit, keluarkan mereka Tuhan dari segala masalah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk negara kami, Bapak Presiden kami, biarlah Tuhan berkati, mampukan dia Tuhan untuk terus boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang bersumber daripada Tuhan. Ya Allah, supaya dengan demikian apapun kebijakan yang diberikan itu semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang terus mau dipanggil oleh-Mu untuk memberitakan Injil lewat ibadah yang masih terus kami lakukan secara online, dan juga pelayanan-pelayanan dan kegiatan lain yang kami lakukan bekerja sama dengan beberapa gereja. Tuhan berkati pengurus daripada yayasan ini, berkati Tuhan semua kami anggota daripada yayasan ini, berkati kami Tuhan yang masih tetap setia untuk Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu menyatakan kebenaran Injil-Mu. Ya Allah yang di surga, berkati semua gereja yang sedang merayakan Advent dan mempersiapkan diri lewat perayaan-perayaan Natal. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, tetapi yang terutama biarlah semua kami boleh mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Itulah yang harus kami persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pandemi COVID-19 yang masih terus ada, karena di beberapa negara di Eropa pun beberapa minggu yang lalu justru memerintahkan untuk memakai masker karena pandemi COVID di negara-negara beberapa di Eropa justru kembali dimarakkan dengan virus corona itu. Ya Allah yang di surga, biarlah kami tetap disiplin protokol kesehatan hingga pada akhirnya WHO menyatakan pandemi ini selesai. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.